Halo guys, welcome to my channel sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Rasuk 2 di tahun 2022. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah sakit dan satu orang dokter dan 3 wanita cantik yang bernama Bella, Nessa, dan Alma yang sedang mempelajari cara mengotopsi mayat. Selesai dari pelajaran itu, saat mereka akan balik, handphone milik Bella tertinggal di ruangan otopsi. Lalu saat Bella selesai mengambil handphonenya, dia tidak sengaja melihat seorang wanita yang kedinginan, dan bersama dengan itu terlihat wanita yang sama sudah meninggal dan dibawa ke kamar jenazah, dan film ini pun baru dimulai. Scene berpindah di keesokan harinya, terlihat seorang pria yang bernama Raja sedang menikmati secangkir kopi. Di saat itu juga Nessa memandanginya karena Nessa menaruh perhatian kepada Raja. Tidak lama kemudian terlihat Bella juga meminum secangkir kopi dan nyantui di depan perumahan susun tersebut. Lalu saat teman-temannya santai menikmati sarapan pagi, Bella terlihat buru-buru mau ke rumah sakit. Kemudian sebelum berangkat terlihat Raja ngobrol dengan Bella dan mengajak Bella untuk ngopi bareng kalau ada waktu lenggangnya. Oh, ternyata Bella malah menemui psikiaternya karena Bella menganggap bahwa ia melihat makhluk halus itu lagi, dan itu halusinasi yang berlebihan dan semuanya itu mungkin tidak nyata buat Bella. Lalu saat Bella tiba di rumah sakit, terlihat Bella meminum obat yang diberikan oleh psikiaternya. Kemudian saat Bella tiba waktunya belajar cara mengotopsi mayat, Bella melihat mayat itu seperti hidup dan bergerak. Melihat hal itu, Bella pun dengan paniknya kembali menambah meminum obat yang diberikan oleh psikiaternya tersebut. Tapi lagi-lagi di ruangan itu Bella kembali diganggu oleh hantu tersebut dan membuat Bella pingsan. Lalu di pagi harinya, kakak Bella yang bernama Ingrid datang ke tempat Bella setelah mengetahui Bella pingsan tadi malam. Lalu di situ Ingrid bertemu dengan Raja yang membawa Bella pulang ke rumah saat Bella pingsan. Karena Raja ditelepon temannya Bella untuk menjemput Bella naik taksi saat Bella tidak sadarkan diri. Sesampainya di kamar Bella, di situ sudah ada teman Bella yang bernama Nessa dan menunjukkan sebuah obat yang dikonsumsi oleh Bella. Tapi di saat yang sama Alma datang dan mengatakan obat itu aman untuk dikonsumsi oleh Bella dan itu obat resep dari dokter. Namun tanpa mereka ketahui bahwa yang menyebabkan Bella pingsan bukan obat tersebut, melainkan hantu yang menampakkan dirinya kepada Bella. Lalu saat Alma Nessa berbicara, dia merasa ada yang tidak beres dengan Bella. Dan ada sesuatu yang tidak mereka ketahui, ucap Alma. Kembali ke Bella yang sudah terbangun dengan tangan terikat dan dikelilingi oleh orang-orang serta hantu perempuan itu lagi. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi Bella saja, dan kakaknya Ingrid pun juga masih ada di tempat tersebut. Melihat adiknya panik dan gelisah, kakaknya mencoba memberikan Bella minum untuk menenangkannya. Lalu kakak Bella menanyakan apakah Bella melihat penampakan lagi. Bella pun mengatakan iya, tapi kali ini lebih terasa nyata dari biasanya. Lalu sebelum kakaknya berpamitan pulang, dia mengatakan ke Bella kalau ada apa-apa telepon saja aku, ucap Ingrid kepada Bella. Kakak Bella pun mengatakan bahwa yang membawa Bella pulang saat pingsan ialah tetangganya itu yang bernama Raja. Lalu tidak lama kemudian Raja pun datang ke tempat Bella dan menanyakan keadaan Bella. Setelah menanyakan hal itu dan merasa baik-baik saja, Raja pun segera meninggalkan kamar itu dan mengatakan kalau ada apa-apa panggil saja aku, kata Raja. Kemudian di tengah malamnya saat Bella sudah tertidur, dia didatangi hantu itu lagi, dan kali ini hantu itu pun merasuki tubuh Bella. Sementara Raja yang mendengar teriakan Bella, dia pun menuju kamar Bella. Tapi setibanya di kamar Bella, Raja malah diserang oleh hantu yang merasuki Bella. Tapi tidak lama kemudian Mang Ijan atau penjaga perumahan itu datang bersama dengan 2 teman Bella lainnya.
Kemudian bermodalkan pengalaman waktu mondok di pesantren, Mang Ijang berhasil mengusir hantu yang merasuki tubuh Bella. Dan besok pagi pun tiba, Raja membawakan beberapa makanan untuk Bella. Raja pun menanyakan apakah Bella ingat kejadian semalam saat dia kerasukan. Bella mengatakan tidak mengingat itu, dan yang dia ingat ialah melihat sosok perempuan rambut panjang yang sangat menakutkan. Kemudian saat Bella di rumah sakit, dia kembali melihat mayat perempuan itu lagi. Namun saat dia lihat lebih jelas, ternyata itu mayat orang lain saja. Lalu saat Bella di WC, dia kembali diganggu oleh makhluk lain dan melihat banyak darah di perutnya. Namun saat diminta tolong ke dokter, darah di perutnya sudah menghilang. Bella pun kembali menemui psikiaternya. Sang psikiater mengatakan, jalan satu-satunya Bella harus menghadapi semua itu tanpa rasa takut. Lalu saat Bella jogging di siang bolong, terlihat ada seorang perempuan yang mengikutinya. Siapakah itu? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Bella yang melamun ditemani oleh Raja. Dan Raja menawarkan kopi kepada Bella. Kemudian setelah beberapa saat mereka berdua di jalan-jalan naik motor dan nyantui di suatu tempat. Di situ Raja mengutarakan isi hatinya kepada Bella. Lalu Bella cerita kepada Raja bahwa belakangan ini ada sosok seorang wanita yang selalu mengikutinya. Mendengar hal itu, Raja pun mengatakan, bukankah kamu sudah biasa akan hal tersebut? Bella pun mengatakan kembali, tapi kali ini lain dari biasanya. Dan seolah ada pesan yang ingin wanita itu sampaikan kepada Bella. Di malam harinya lagi-lagi wanita itu menampakkan wujudnya, dan mulai malam itu Bella mencoba memecahkan misteri di balik semua itu. Lalu di esok paginya Bella ceritakan hal itu kepada Raja, bahwa dia ingin mengungkap siapa sosok wanita itu dan siapa keluarga wanita tersebut. Kemudian Nessa yang melihat kedekatan Bella dengan gajah, dia pun merasa sedih. Singkat cerita, saat Bella di ruang otopsi, dia mencoba mengumpulkan beberapa gambar dan ingin tahu siapa mayat tersebut dan dari mana asalnya. Tidak lama kemudian dokter pun datang dan bertanya apa maksud foto-foto dan tulisan yang dikumpulkan oleh Bella. Kemudian dokter pun marah dan mengatakan yang mengungkap semua itu tugas polisi dan bukan tugas kita. Bella pun cerita bahwa arwah dari wanita itu selalu mendatanginya. Lalu dokternya merasa dibohongi Bella. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, aku khawatir kamu tidak bisa lulus menjadi dokter. Kemudian saat Bella sendirian di ruangan itu, sosok itu datang lagi dan mengatakan ke Bella untuk jangan berhenti. Dan seolah meminta tolong kepada Bella. Lalu tidak lama kemudian muncul seorang wanita yang bernama Daya. Scene berpindah kepada Raja yang sedang membanting handphonenya. Di saat yang sama Alma dan Nessa juga ada di tempat itu. Kemudian Raja pun menanyakan di mana Bella. Lalu mereka mengatakan Bella masih di rumah sakit. Dan tadi ada seorang perempuan yang ingin menemui Bella. Iya. Kembali ke Bella, ternyata Daya ialah sahabat si mayat itu dan sekaligus mantan oleh Raja. Dan yang mengikuti Bella saat jogging waktu itu ialah Daya, yang mana dia ingin menceritakan sesuatu kepada Bella. Dan inilah ceritanya. Ternyata saat Daya menjadi pacar oleh Raja, dia banyak mendapat siksaan dari Raja yang memiliki jiwa psikopat. Kemudian Daya pun cerita ke temannya yang bernama Dara atau mayat yang sering menghantui Bella. Lalu Dara pun menyuruh Daya untuk meninggalkan Raja. Kemudian mereka berencana meninggalkan Raja menggunakan mobil. Namun sialnya hal itu diketahui oleh Raja. Setelah saling kejar-kejaran, Raja berhasil menghadang mobil mereka. Dan terjadi cekcok yang tanpa sengaja membuat Dara mati akibat terjatuh dari tebing. Kemudian Raja pun mengancam Daya untuk jangan cerita hal itu ke orang lain. Kalau tidak ingin video saat bercocok tanam bersamanya disebarkan oleh Raja.
Lalu tidak lama kemudian raja sudah ada di ruangan mereka dan dengan nada marah memanggil Daya. Entah apa yang membuat Daya patuh pada raja. Kemudian raja pun membawa Daya menaiki sebuah motor. Tapi di perjalanan mereka mengalami kecelakaan ringan karena raja melihat Daya seolah melihat hantu Dara. Lalu raja membawa Daya berjalan ke suatu tempat dan tidak lama kemudian Bella menyusul mereka menggunakan mobilnya. Namun hal itu diketahui oleh raja. Kemudian raja pun menonjok Bella hingga terjatuh. Namun tanpa raja ketahui arwah dari Dara sudah merasuki tubuh Bella saat Bella terjatuh. Kemudian mendatangi raja dan raja pun harus mati dengan cara yang sama saat Dara juga mati seperti itu. Kemudian Bella pun membawa Daya ke rumah sakit dan di esok paginya Dara pun dikuburkan secara layak oleh keluarganya. Di malam harinya Bella lulus pelajaran otopsi dan saat di depan perumahan susun, kakaknya berpesan lain kali kalau mau dekat sama cowok pastikan dulu cowok itu mentalnya aman dan bukan psikopat. Di akhir film Bella dapat kejutan dari teman-temannya dan merayakan pertemanan mereka yang ke-7 tahun. Dan film ini pun berakhir.